Teman-teman, pada episode lalu, kita telah membahas tentang kebangkitan orang mati dan kehidupan kekal. Sekarang kita tahu bahwa kematian manusia menghantar pada kebangkitan bersama dengan Kristus. Nah, pada episode ini kita akan membahas tentang simbol, musik, dan tahun liturgi. Dalam penjelasan ini, kita akan mengantar teman-teman sekalian untuk memahami bagaimana gereja memahami simbol, musik, dan tahun liturgi. Dan juga bagaimana nanti kita akan menjelaskan peran-peran simbol, musik, dan tahun liturgi itu sendiri. Selamat datang di Kris, Katekese Ringkas. Konten yang mungkin membuat kamu semakin CTM. Cerdas, tangguh, dan misioner. Simbol. Simbol adalah sesuatu yang menyatakan suatu hal atau mengandung maksud tertentu. Simbol memiliki 4 macam ciri pokok, yaitu: pertama, simbol merupakan tanda yang menunjuk suatu realitas atau tindakan yang nyata dan real. Sebagai contoh, seorang ayah yang memberikan hadiah kepada anaknya sebagai ungkapan kasih kepada anaknya. Yang kedua, apa yang ditunjuk oleh simbol adalah suatu realitas yang mengatasi hal indrawi. Misalnya, air baptis menunjuk makna pembersihan atau pengampunan dosa oleh Allah. 3. Simbol selalu ada dalam konteks masyarakat atau kebersamaan. Tanpa masyarakat atau komunitas, suatu simbol tidak memiliki makna apapun. Contohnya, bendera merah putih memiliki arti dan simbol identitas dirinya dan diakui oleh dunia internasional. 4. Simbol bukan sekadar ada dalam tataran rasional, melainkan menyapa dan menyentuh seluruh pengalaman hidup manusia. Misalnya, ketika seorang anak perantauan hanya dengan melihat foto orang tuanya, dia dapat melepas rindunya kepada orang tuanya. Nah, simbol yang digunakan dalam perayaan liturgi sebagai bentuk ungkapan dari misteri iman yang dirayakan, yakni misteri iman akan Yesus Kristus. Selain itu, liturgi berdimensi simbolis. Artinya, liturgi selalu dirayakan dalam bentuk simbol. Sebagai contoh, tata gerak, tata liturgi, warna liturgi, dan peralatan liturgi, dan sebagainya. Musik. Musik dalam perayaan liturgi gereja dipakai sebagai salah satu bentuk ungkapan simbolis dari perayaan gereja. Bagi Konsili Vatikan II, musik liturgi bukan sekadar untuk selingan, tambahan, atau dekorasi demi kemeriahan liturgi, melainkan merupakan bagian liturgi meriah yang penting atau integral. Musik liturgi dapat menjadi ungkapan peran aktif umat. Musik juga dapat untuk membangkitkan suasana dan dapat membantu orang dalam berliturgi, yaitu berjumpa dengan Tuhan dan sesamanya. Musik liturgi juga berperan untuk menyentuh hati semua orang yang hadir dan memperdalam iman akan Yesus Kristus yang sedang dirayakan dalam liturgi melalui isi syairnya. Tahun liturgi. Tahun liturgi merupakan simbol liturgi di bidang waktu. Sejak Konsili Vatikan II, tahun liturgi dimengerti sebagai
perayaan gereja yang mengenangkan misteri karya keselamatan Allah melalui Kristus dalam rangka perjalanan peredaran lingkaran tahun. Misteri Paskah menjadi pusat dan jantung tahun liturgi. Hal itu berarti puncak pesta perayaan liturgi gereja adalah Tri Hari Paskah. Ketika Kristus menyerahkan dirinya dengan menderita, wafat, dan dimakamkan, namun bangkit dari kematian. Seluruh misteri Kristus dihadirkan dalam tahun liturgi, di mana misteri Kristus dipahami sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Akan tetapi, misteri Kristus itu dijabarkan dalam rentang waktu 1 tahun dari kedatangannya yang pertama hingga kedatangannya yang kedua. Demikianlah tahun liturgi gereja menghadirkan seluruh sejarah keselamatan Allah yang berpuncak pada misteri Paskah Kristus dalam perjalanan peredaran lingkaran tahun. Terima kasih telah menonton Kris Katekese Ringkas. Semoga kamu semakin CTM, cerdas, tangguh, dan misioner. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Dan silahkan bagikan video ini kepada teman-temanmu. Sampai jumpa di episode selanjutnya.